Pernahkah kamu membaca cerita Timun Mas? Atau kisah hidup Ki Hajar Dewantara? Jika pernah, artinya kamu sudah pernah membaca teks narasi. Teks narasi adalah jenis teks yang mengisahkan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu kronologis yang bersifat fiksi, bersifat imajinasi, maupun non-fiksi. Teks narasi, fiksi, atau hayalan, misalnya dongeng, fabel, dan cerpen. Ada juga teks narasi yang bersifat non-fiksi atau kisah nyata, misalnya biografi, teks narasi dapat dibuat untuk memberikan pengetahuan atau hiburan bagi pembaca. Lalu, apa ya ciri-ciri teks narasi? Dalam teks narasi terdapat tokoh, alur, latar, tempat, dan waktu, serta konflik atau masalah yang diangkat. Struktur teks narasi terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi adalah bagian pengenalan cerita, misalnya siapakah saja tokoh yang terlibat, serta di mana dan kapan peristiwa yang dialami tokoh terjadi. Selanjutnya, komplikasi adalah menggambarkan awal mula masalah atau munculnya konflik. Lalu, bagaimana reaksi para tokoh terhadap masalah tersebut? Sampai pada klimaks atau puncak masalah. Setelah itu, masuk ke resolusi yang menggambarkan bagaimana para tokoh menyelesaikan masalah dalam cerita. Dan bagian yang terakhir adalah koda. Koda berisi pesan moral atau amanat yang ada dalam cerita. Bagian koda ini tidak selalu ada pada sebuah teks narasi ya. Agar lebih memahami teks narasi, yuk kita bedah contoh teks narasi singkat yang berjudul Kancil dan Kawanan Buaya. Pada suatu hari yang terik, seekor kancil tengah berjalan-jalan di dalam sebuah hutan. Ia terlihat menyusuri hutan seorang diri untuk mencari makanan. Karena persediaan makanan di dekat tempat tinggalnya sudah mulai berkurang. Saat tengah asyik menyusuri hutan, ia melihat pohon timun yang sedang berbuah lebat. Sayangnya, pohon itu berada di seberang sungai. Sungai itu pun dipenuhi oleh buaya-buaya besar. Tetapi, kancil tidak kehilangan akal. Ia mempunyai ide untuk menghadapi kawanan buaya yang terlihat besar dan garang. "Halo buaya, apa kabar kalian?" tanya kancil pada sekawanan buaya. Tiba-tiba, buaya yang berukuran lebih besar dari kawanannya muncul ke permukaan. "Siapa yang berisik mengganggu tidur siangku?" Buaya tersebut tampak murka. Buaya yang lain pun ikut menyauti dengan ketus sapaan si kancil. "Mau apa kau kancil? Mau menjadi santapan kami?" Mendengar ancaman tersebut, kancil tidak gentar sama sekali. Kancil malah menjawab, "Tenang dulu buaya, aku kesini membawa pesan dari sang raja hutan. Jadi, jangan dulu engkau memakanku." Dengan tatapan ingin tahu, buaya itu pun penasaran dengan pesan yang dibawa oleh kancil. Raja hutan memintaku menghitung jumlah buaya di seluruh sungai karena raja ingin memberikan hadiah. "Nah, sekarang panggillah teman-temanmu biar aku bisa menghitung jumlahnya," ujar kancil mencoba mengelabui. Buaya-buaya tersebut pun bergegas memanggil teman-temannya. Mereka tampak senang dan tidak tahu bahwa kancil sedang memperalat mereka. Buaya-buaya tersebut kemudian berbaris rapi di permukaan sungai. Setelah kawanan buaya itu berbaris, kancil lantas melompat sambil menghitung buaya. Namun, ternyata itu hanya siasat cerdik si kancil agar bisa menyeberangi sungai yang dipenuhi kawanan buaya.
Buaya menjadi marah dan geram dengan kancil. "Dasar kancil licik, awas kamu ya, lain kali akan kumakan kau." Kancil akhirnya berhasil menyeberangi sungai dan selamat dari kawanan buaya. Kancil langsung berlari ke arah kebun timun untuk mengambil makanan kesukaannya. Kancil yang kecil dan sendirian ternyata bisa mengalahkan kawanan buaya yang besar dan kuat. Semua itu berkat kecerdikan yang dimiliki oleh kancil. Nah, setelah kamu menyimak dongeng kancil dan kawanan buaya, apakah kamu sudah bisa menentukan struktur dari teks tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Bagian orientasi terdapat pada paragraf pertama. Bagian ini memperkenalkan tokoh kancil yang sedang mencari makanan di hutan pada siang hari. Bagian komplikasi terdapat pada paragraf-paragraf berikut. Bagian ini menunjukkan awal mula masalah ketika kancil menemukan pohon timun yang berada di seberang sungai. Tetapi sungai tersebut dipenuhi oleh buaya. Sampai akhirnya kancil menemukan cara cerdik untuk bisa menyeberangi sungai dengan aman. Bagian resolusi terdapat pada paragraf berikut. Bagian ini menunjukkan bagaimana kancil menyelesaikan masalahnya, yaitu dengan cara mengelabui buaya. Bagian koda terdapat pada paragraf terakhir, yang menunjukkan pesan bahwa kecerdikan yang dimiliki kancil ternyata berhasil mengalahkan kekuatan yang dimiliki kawanan buaya. Jadi, bagaimana? Sudah makin paham ya mengenai teks narasi?